Dombi, Dombi, Dombi. Bu Pendeta bikin kaget Dombi aja nih. Melamun apa sih, Dombi? Iya, Dombi lagi melamun, mikir-mikir, merasa tak berguna. Tidak berguna bagaimana? Ini tanggal berapa coba? Ini tanggal 10 November. Iya, berarti apa itu? Hari Pahlawan? Iya, nah Dombi lagi mikir. Kayaknya Dombi tidak bisa menjadi seorang pahlawan. Dombi tidak bisa berbuat apa-apa bagi negeri ini. Tak bisa berjuang. Jadi Dombi bingung deh. Oh, Dombi, Hari Pahlawan itu bukan hari untuk kita menjadi sok pahlawan. Hari Pahlawan adalah hari untuk memperingati sebuah pertempuran yang terjadi tanggal 10 November 1945 di Surabaya pada waktu itu, di mana terjadi pertempuran pertama setelah Indonesia merdeka dan Indonesia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya. Dan di Hari Pahlawan itu ada banyak pahlawan para pejuang yang gugur. Karena itu ada satu hari yang ditetapkan untuk memperingatinya dan dilakukan pada tanggal 10 November untuk memperingati peristiwa di Surabaya. Nah, untuk tahun ini sendiri, tema Hari Pahlawannya adalah semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Memerangi kemiskinan dan kebodohan berarti kita mau menjadi manusia-manusia yang memiliki sebuah semangat bekerja, semangat untuk belajar, dan bahkan berupaya untuk memberikan kesempatan, peluang-peluang pekerjaan bagi banyak orang, serta juga kesempatan mendapatkan pendidikan, serta tentu menciptakan sebuah sistem di mana orang-orang bisa memperoleh pendidikan yang layak dan juga pekerjaan atau usaha yang layak. Nah, itu dia. Untuk memperingati Hari Pahlawan tahun ini, Dombi bingung bagaimana ya caranya. Dengan cara kita melakukan peran kita, Dombi, untuk berupaya bekerja dengan sebuah semangat, serta juga untuk bersedia belajar dan bahkan membagikan ilmu itu kepada orang-orang lain dalam kehidupan kita. Dan menjadi seorang pahlawan itu bukan hanya tampil di depan orang-orang lain ketika kita berhasil melakukan sesuatu dan orang lain kemudian melihatnya atau merasakan manfaatnya secara langsung buat mereka. Di dalam Alkitab, Dombi ada sebuah ayat dari dalam Amsal pasalnya yang ke-16 ayat 32. Alkitab mengatakan begini. Orang yang sabar melebihi seorang pejuang. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ayat Alkitab yang saya bacakan ini diambil dari edisi Terjemahan Baru 2 atau TB2. Jika ibu bapak, saudara-saudari memiliki Alkitab versi TB yang lama, maka di situ dikatakan ayat ini berbicara mengenai seorang pahlawan yang dalam TB2 diterjemahkan pejuang. Nah, karena itu ketika Alkitab berkata bahwa orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan atau seorang pejuang, berarti kesabaran itu bukan ketika kita mengendalikan orang-orang lain. Kesabaran adalah ketika kita mengendalikan diri kita sendiri, mengendalikan hati kita, mengendalikan pikiran kita. Dan orang yang sabar, orang yang mampu untuk mengendalikan emosi-emosi dirinya adalah orang yang jauh melebihi seorang pahlawan. Bahkan dikatakan bahwa orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Orang yang bisa menguasai diri adalah orang yang mampu untuk menaklukkan sebuah hal yang penting, yaitu dirinya sendiri.
Karena peperangan yang sejati bukan terjadi di luar, tetapi justru ada di dalam diri kita masing-masing. Karena itu biarlah kiranya kita memiliki sebuah semangat untuk mampu memerangi pikiran dan perasaan kita yang tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Memerangi diri kita sendiri dari hal-hal yang buruk dan berusaha mengupayakan diri kita menjadi pejuang, menjadi seorang pahlawan. Ketika kita dapat menguasai diri kita, menguasai emosi kita, menguasai pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita dengan baik. Nah, Dombi, kalau untuk menjadi orang yang sabar, Dombi bisa dong. Iya, Dombi masih harus belajar, tapi mau berusaha untuk sabar. Nah, kalau begitu, Dombi bisa menjadi seorang pahlawan. Karena pahlawan bukanlah seorang yang mampu untuk tampil hebat di hadapan orang lain saja, tapi juga menjadi orang yang tampil hebat ketika mampu menguasai, memerangi hal-hal yang buruk dalam dirinya. Yuk, Dombi, ini mari kita berdoa. Yuk. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, bersyukur untuk kehidupan kami sebagai Indonesia, di mana kami hari ini merayakan Hari Pahlawan. Kami bersyukur untuk setiap jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi kemerdekaan, bahkan mengisi kemerdekaan di negeri ini. Dan biarlah setiap kami juga dapat melakukan apa yang baik, dan bahkan menciptakan kehidupan yang semakin merata, setara, adil, aman, damai bagi banyak orang melalui setiap hal yang kami kerjakan dan lakukan, dan bahkan dalam doa-doa kami. Kami berdoa ya Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai Indonesia dengan semua situasi yang terjadi. Biarlah kiranya Engkau yang terus memimpin kami. Pimpinlah ya Tuhan setiap kebijakan-kebijakan yang ada di negeri ini. Bahkan biarlah kiranya Engkau mengaruniakan keamanan bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi kehidupan gereja-Mu di dalam menjelang Natal yang semakin dekat. Biarlah semua berlangsung di dalam penyertaan-Mu. Berkati para panitia Natal di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan sebagai gereja-Mu dalam proses pencalonan penatua yang sedang dijalankan. Biarlah kiranya bisa menghasilkan para pemimpin-pemimpin gereja yang bersiap untuk melayani di dalam gereja-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi umat-Mu yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Pak Bambang Kristanto, Pak Hari Dwi Yoga, dan Bu Susan di dalam pemulihan mereka. Juga untuk Bu Suciwati, Bapak Andi Hamdono, Bapak Andres Theodorus, Ibu Damayanti, Bapak Kunjung. Tuhan yang Maha Kasih, jamaah-Mu kiranya ada bersama dengan mereka. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk rencana pemberkatan pernikahan dari Albert Effendi serta Ike Semanjuntak yang akan dilaksanakan esok hari. Biarlah kiranya seluruh persiapan dan pelaksanaan dapat berjalan dengan baik. Engkau yang menghadirkan kedua belah pihak, mempelai dan keluarga, di dalam sukacita bersama, di dalam memulai kehidupan rumah tangga dari Albert dan Ike ke depan. Kami membawa diri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan di hari ini. Biarlah Engkau yang terus menuntun kami, Engkau menyertai kami, dan mampukan kami ya Tuhan terus menerus untuk mampu memerangi setiap hal-hal buruk yang ada dalam diri kami, dan tampil keluar menjadi seorang pejuang, menjadi seorang pahlawan, di mana kami dapat hidup di dalam iman kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat atau beraktivitas di malam hari ini nanti Ibu Bapak, Saudara-saudari, dan salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.